mendingan project atau kuis? Project. Sorry ya, tidak bisa memilih ya. Oke, lanjut. Anissa, Ananda ya. Ananda Rizky. Selamat pagi Ibu dan kawan-kawan sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Rizky Adi Pratama. Kawan-kawan biasa memanggil saya dengan panggilan Tama. Untuk suasana hati saya di pagi ini cukup tenang ya. Lalu pandangan saya terkait mata kuliah etika dan anti korupsi. Jadi tiap orang pasti telah memiliki norma-norma yang didapat dari keluarga dan lingkungan sekitar ya. Tetapi tidak ada ruginya mempelajari etika secara formal melalui mata kuliah ini. Juga agar saya lebih dapat menempatkan diri secara pantas di situasi tertentu sesuai kebutuhan. Itu cukup, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelihatannya Tama orang yang teratur ya. Kamu golongan darah A ya? Belum pernah cek darah sih, Bu. Tak bisa itu. Tak boleh itu. Harus cek. Kelihatannya Diusahakan, golongan darah diusahakan. A itu. Kamu mirip sama ibu golongan darah A. Jadi semua tenang, teratur, harus tersistem, harus SOP, harus sesuai SOP. Sepertinya seperti itu kelihatannya kalau ibu tebak. Coba kamu cek, pasti kamu golongan darah A ya. Baik Bu, diusahakan Bu. Baik, lanjut. Last but not least. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Studio. Nami kula Adi Rahmat Fathi, saged dipun timbali Adi. Suasanipun iki sing pasti bunga. Soalnya bisa lanjut ingkang semester 6 lan didikan sekedhik. Terus pendapat kula tentang iku etikor padahal kula sing pasti bakal ngajari pripun sih carane awake dhewe niku saged nerapke prinsip konsep etika sebagai pengelola birokrasi utawa ASN niku. Ini sampun. Cocok dengan RPS. Kamu baca RPS nggak? Oke. Baik, selesai sudah semua. Putri, kamu hobi game ya? Kursinya kursi. Bukan, Bu. Kerjanya kayak buat game. Adik saya, Bu, suka main game terus jadi pakai kursi game. Ternyata lebih nyaman pakai kursi ini, Bu. Jadi saya ambil, Bu. Siap. Ibu sampai tahu ya, sampai tahu. Ibu perhatikan semua, sampai tahu karena anak ibu beli kursi itu juga. Karena sama. Jadi anak ibu sudah besar-besar juga. Baik, sekarang giliran ibu untuk memperkenalkan ini. Tolong nanti portal akan ditutup 5 menit sebelumnya. Jadi nanti tolong ingatkan ya. Ini ibu perlu sedikit buat menayangkan ini. Oh ya, ibu belum buka ya, sebentar. Ininya ibu buka dulu. Perkenalan. Oke. Perkenalan. Pengenalan ibu ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ibu sebenarnya banyak nih mau ini. Kita tadi sudah lakukan berdoa dan ini nama lengkap ibu ya. Ini tahun berapa nih waktu ibu masih muda nih? Masih muda. Oke, ini apa pada saat ada suatu acara ya. Nah, kita untuk saling mempereratkan ya. Tadi kita sudah bercanda-canda ya. Sudah cair ya suasananya. Walaupun kita sama-sama baru berkenal tapi kita sudah bisa cair. Yang penting buat ibu sih bahwa apa yang nanti kita sampaikan kita selalu dalam suatu dialog ya, dialog akademisi selaku akademisi ya, kita forum akademisi. Oke. Bisa tebak ibu dari mana? Bandung. Ya sudah bagus. Satenya ada berapa?
Ada yang tahu nggak kenapa ini ada sate di sini? Lupa, Bu. Kearifan lokal yang harus kita pelajari ya nanti di masing-masing daerah. Ini menunjukkan berapa juta gulden gedung ini dibangun. Ini dari sekitar 7 juta gulden ya. Jadi ini mereka punya simbol-simbol. Jadi jangan lupa kita kalau lihat satu gedung yang sudah warisan seperti itu pasti ada simbol-simbol seperti candi, kuil, ya, masjid. Itu semua pasti ada simbol-simbol yang menandakan ini loh yang harus kita pelajari gitu ya dari simbol-simbol tersebut. Makanya ibu lebih suka membawa anak-anak ibu dulu pada masa kecil ke museum daripada ke mall gitu ya. Jadi coba di Monas itu anak ibu udah berapa kali mengitari auditorium itu yang di bawah itu ya. Itu mulai dari Indonesia zaman purba sampai Indonesia merdeka kalau nggak salah belum ditambah ya. Sampai tahun 60-an masa-masa genting Indonesia. Situ kita bisa belajar banyak. Mau belajar apapun ada sejarah, etika, etos kerja, kepemimpinan itu semua ada di situ ya. Kita bisa lihat nafas-nafasnya para pemimpin pendahulu kita, pahlawan yang disebut pahlawan itu seperti apa, yang mereka sampai tengah malam juga berjuang ya, bahkan tidak tidur, bahkan tidak makan, itu semua tergambarkan di situ ya. Kepintaran para pendahulu kita di situ. Di Jogja itu ada Benteng Van de Burg, di situ juga ada Sultan yang masih umur 20 tahun bisa menyelamatkan rakyat Jogja. Itu luar biasa. Nanti kalau kalian itu ke Jogja jangan kulinernya saja ya, ke museumnya ya. Itu, nah maksud ibu itu. Jadi kalau ke mall kita hanya bicara mengenai itu barangnya bagus ya, itu harganya mahal, ini harganya murah. Tapi dia tidak bisa bicara mengenai sisi kehidupan yang lain gitu ya. Oke. Nah kalau lihat ibu kemarin sudah berulang tahun dan sudah lolita, lolos 50 tahun gitu ya. Ya, moga-moga tetap semangatnya sama seperti kalian, ibu nggak mau kalah. Oke, lanjut. Nah ini ibu memang besar di Bandung, tapi orang tua dari Jogja. Ya, ibu tiasa bahasa Sunda, tapi juga sakit Jawi. Tapi tergantung lawan bicara. Kalau lawan bicaranya bahasa Sunda, ibu bisa bahasa Sunda. Kalau lawan bicaranya bahasa Jawa. Tapi kalau inisiatif kadang agak lupa juga. Nah, jadi ibu maklum kalau ada yang lupa-lupa. Tapi tetap dipelihara ya bahasa-bahasa ibunya ya. Kemudian ibu S1 di Pajajaran, kemudian S2 itu di Setialan ya untuk mengambil administrasi bisnis. Dan saat ini ibu sedang menempuh program doktoral gitu ya di Universitas Trisakti. Jadi nanti ini lambangnya akan tambah 1. Oke, lanjut. Cepat ya. Nanti nah, Ibu sudah bergabung di Kementerian Keuangan hampir coba kalian akuntansi cepat nggak ya? Tahun 94 udah berapa tahun Ibu? 26 tahun. Ya, seumur itu Ibu sudah bekerja di Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi sangat menikmati gitu ya, sangat menikmati dengan segala suka dan duka. Jadi saat ini Ibu ngajar di Ibu penempatan pertama langsung di Badan Pelatihan ya. Sehingga dari pertama Ibu dikenalkan situasi akademis gitu ya. Tetapi apa namanya? Tidak lepas juga ada penugasan lain. Nah, nanti Ibu cerita. Ini gambarnya gambar apa ini? Project ya. Project nanti Ibu akan sampaikan project apa yang Ibu buat ya. Seorang Kartini membangun gedung 11 lantai ya. Wow. Oke, di Musibah Pajak. Nah, nanti kalian kalau lewat Puskat Pajak. Puskat Pajak. Oke, lanjut. Ini tulisan-tulisan. Nah, ini yang Ibu sampaikan menulis itu sesuatu yang perlu dilatih ya. Perlu dilatih ya karena kalian nanti akan membuat resume atau membuat telahan staf kepada pimpinan. Nah, makanya laporan PKL itu sebenarnya tadi lab menulis ya, menulis. Hobi karena hobi Ibu ya ini olahraga, kemudian bermain piano,
kemudian menyanyi. Bermain piano saja ibu baru belajar sekitar 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jadi waktu ujian piano itu sebelah ibu masih SD kelas 3 SD, sebelahnya lagi SMP. Jadi ibu disangka yang nganter, padahal ibu yang ujian. Gitu. Jadi nggak usah malu ya. Nah, ini ibu juga mencoba untuk ini olahraga juga ternyata ya kalau kita belajar secara teori, karena pengajarnya ibu ternyata dulu lulusan IKJ seni suara. Jadi ternyata ya harus belajar teori. Mudah-mudahan nanti ada rekaman yang akan muncul video klip di YouTube. Nanti ibu bikin kejutan ya. Oke, ini anak-anak ibu. Ya, ini kebetulan memang seni dan olahraga itu menjadi suatu variasi ya. Variasi yang harus kalian harus ini juga ya. Kalau mungkin ada yang sesuai atau tidak, tapi mendengarkan sesuatu yang indah-indah itu biasanya ini sudah bekerja, yang ini semester akhir juga seperti kalian di Fakultas Hukum, ini juga semester akhir sebelumnya ya, maksudnya satu semester lagi untuk di desain visual ya. Jadi nggak ada anak-anak ibu yang kesan, nggak ada. Jadi ya ini oke, pilihan masing-masing. Nah, nanti aturan main akan ibu perjelas minggu depan ya terkait dengan ininya. Oke, perilaku juga nanti ada ininya. Oke. Nah, itu ya terkait dengan ini. Sebenarnya ibu ada satu, ini sudah mau tutup ya? Mohon maaf Bu, kuliahnya sampai jam 10 Bu. Kita berapa SKS? 3 Bu. SKS Bu. Oh, bukan 2 ya? Bukan Bu, 3 SKS. 3 Bu. Oh, sip. Kalau gitu nggak usah cepet-cepet ya. Baik. Ibu kemarin ditawarkan yang itu. Baik. Siap, terima kasih informasinya. Kalau gitu Ibu akan sampaikan ini. Jadi itu perkenalan Ibu ya untuk ini kita saling mencairkan suasana. Nah, sebelum masuk ke sana Ibu akan masuk ke materi maksudnya ya. Ibu akan memberikan ilustrasi mengenai etika. Etika itu kalau menurut Ibu kita harus tahu dulu tadi kemampuan kita untuk memahami aplikasinya di lapangan gitu ya. Ibu sudah ambil beberapa contoh. Coba. Oke, nanti ternyata harus dibuka dulu ya, sebentar. Oke. Ibu ingin komentar kalian lagi terhadap gambar ini, ya. Ini contoh yang bagus. Contoh yang sangat bagus. Ibu ambil dari postingan di Facebook. Jelaskah gambarnya? Kurang jelas Bu. Kurang jelas? Bisa diperbesarkan. Jelas? Jelas Bu. Jelas Bu. Gambar apa? Orang mengembala kambing. Oke. Apa kan kira-kira lazim tidak ya mengembalakan seperti itu? Kenapa dia berbuat seperti itu? Biar dia gampang ngatur dombanya. Oke. Apalagi? Biar nggak lari kemana-mana Bu. Ya.
Apa lagi? Ada lagi? Kenapa dia seperti itu? Atau Bu, jangan-jangan si orang ini karena terlalu tua, jadi dia butuh sebuah tempat untuk itu Bu, jalan, bantuan jalan itu Bu. Untuk sambil jalan sambil ini dombanya ya? Iya Bu, jadi kayak sekalian Nah, gitu Bu. iya betul, kamu lihat ada rodanya ya. Iya Bu. Oke. Lagi. Tadi Ibu tidak bisa lihat siapa yang jawab. Bentar Ibu. Rizky Chandra Bu. Rizky. Oh, Rizky. Oke, Rizky. Ibu minta tolong hafal aja ya. Untuk mencatat siapa saja yang komen. Ibu harap sih semua nanti komen ya. Tapi kan ada yang sering, ada yang enggak. Tapi kalau komen-komen nggak mutu, nggak mau Ibu. Tapi nggak apa-apa, siap. Apapun komen, kalau itu memeriahkan suasana nggak apa-apa. Silakan, ada lagi. Arek Surabaya mana tadi kemarin? Tadi Arek Surabaya. Rizky yang nggak pakai celana panjang. Ayo. Ya Allah, iya Bu. Tadi udah jawab. Terus apa lagi? Ada lagi? Biar lebih cepat, Bu. Iya, lebih cepat ya. Coba kalian kaitkan dengan etika. Ada nggak nih kaitannya sama etika? Ya pakai jalan raya, Bu. Mm-mm. Pakai jalan raya, terus gimana Mas? Mungkin niatnya biar lebih cepat itu menggayang lain. Menghormati jalan ya, supaya tidak mengganggu. Oke, bagus ya. Kalian pernah lihat itu nggak sih foto? Sekarang kan hobi sepeda ya. Iya, Hobi Bu. sepeda. Iya, Bu. Nah, kalian pernah lihat nggak postingan foto antara sepeda yang dilakukan di orang-orang penduduk asli ya di suatu daerah di Jawa Tengah mungkin ya, karena sepeda banyak di Jawa Tengah. Itu mereka berbaris teratur, tapi kalau orang-orang yang berhobi sepeda itu yang sekiranya memang punya edukasi yang lebih tinggi gitu ya, beredukasi, itu mereka sampai menguasai jalan gitu. Nah, Iya, Bu. pernah lihat ya Pernah, postingannya Bu. ya. Ya mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran buat kita ya, bahwa etika dari mana ya harus mengajarkannya gitu ya. Iya. Ternyata Bu. ternyata tidak mudah, makanya ini akan terus semester menjelang kalian lulus nanti, ini pembekalan kalian supaya mengingatkan kembali. Kadang kita sebenarnya udah punya hal-hal yang baik, cuman harus diingatkan gitu ya, harus dipelajari, dibelajarkan gitu. Oke, Nur Ahmad, ini terkait dengan etika. Oke, Ibu share kalau gitu, Ibu share. Gambar lain lagi, sebentar. Ibu share gambar lain lagi, mudah-mudahan bisa ini. Kok share screen-nya hilang. Di sini dikatakan ya, ini yang tadi, tapi kita tidak sampai punya pikiran error ya, yang itu tidak lazim. Jadi dalam kurungan berjalan ini ya mungkin tadi ada yang takut kehilangan dombanya gitu ya, karena dombanya lari-lari. Terus tadi di jalan memang takut tertabrak kendaraan di jalan ya. Itu sudah terlihat sharingnya? Sudah, Bu. Kemudian ternyata apa yang dilakukan oleh Bapak tua ini yaitu, sebentar, Ibu share lagi. Oh, belum Ibu share, sebentar.
Kenapa? Mungkin Ibu tidak sharekan. Nah, Ibu jawaban terkait ini karena adalah ini. Jadi bapak-bapak tua ini jadi ya. Jadi bapak-bapak tua ini mempunyai apa namanya? Sebentar. Kenapa nggak muncul ya? Sebentar, apa enggak muncul? Oke ini. Jadi bapak-bapak tua ini adalah ya. Jadi kalian penasaran kan ya? Nah, bapak-bapak tua ini mempunyai pikiran, Ibu kebetulan nggak ambil postingannya. Mempunyai pikiran bahwa domba-domba ini takut memakan tanaman milik orang lain yang bukan wilayahnya, memakan rumput dari wilayah orang lain yang dimiliki oleh orang lain. Jadi bapak tua ini menjaga dombanya supaya tidak memakan rumput-rumput yang bukan rumputnya, wilayahnya. Ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa pemikirannya itu sangat-sangat menjaga perasaan orang lain ya supaya domba-domba itu tidak berkeliaran di memakan tanaman yang punya orang lain gitu. Ya. Itu pelajaran yang menurut Ibu menyentuh gitu ya, menyentuh. Kita sudah berpikir bahwa ini hanya sekedar menjaga supaya nggak tertabrak, menjaga supaya tidak berlarian, tapi ternyata supaya tidak memakan tanaman orang lain, gitu, ya. Oke, ini contoh yang universal. Kemudian Ibu agak sedikit pribadi ya, contoh pribadi lagi. Ini postingan Ibu kalau ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kira-kira di mana ya? Ada yang tahu nggak? Atau sedang apa? Sedang berkemah. Daki, Bu. Hiking, Bu. Ada yang hobi hiking? Pengen, Bu. Belum, tapi. Ada yang hobi nggak? Ada yang maksudnya rutin gitu? Beberapa kali, Bu. Kemana, Namira? Namira, bukan? Siapa tadi yang? Iya, Bu. Namira sudah kemana aja? Yang terakhir ke Sumbing, Bu. Gunung Sumbing. Si Ibu belum ke sana. Ini Ibu baru saja ini udah dadakan ini. Sebenarnya dari dulu hobi Ibu juga seperti ini, cuman nggak ada kesempatan ya setelah menikah dan punya anak, mengurus keluarga. Nah, ini kebetulan karena anak-anak Ibu sudah segede-gede gaban begitu tuh. Kira-kira apa yang yang menarik buat mereka gitu ya? Oh, ternyata mereka mengajak Ibu ke sini. Ibu masih rahasiakan nih. Ke sini gitu ya. Ke sini. Nah, Ibu share lagi. Ini langsung bisa share nggak sih? Nggak bisa ya.
Ada satu lagi, besar lagi. Sudah bisa nebak di mana? Terkenal kok ini. Bukan di Bromo ya, Bu ya? Bukan di Bromo ya, Bu ya? Bukan. Ya, sudah. Bromo gak gini. Ya, Bromo seperti ini, tapi nggak begitu banyak bukitnya ya. Kalau kita ada di yang kawah itu, yang lain kayaknya agak jauh di bawah ya. Kecuali Gunung Arjuno kelihatan sedikit. Di Rinjani. Oke, Ibu belajar etika, belajar integritas. Bapak tua itu juga etika itu diimplementasikan dalam suatu integritas. Terima kasih Yasmin. Itu jadi apa namanya? Apa yang Ibu mau sampaikan di sini adalah menguatkan ya. Nah, menguatkan untuk etika. Etika itu memerlukan integritas loh. Kenapa? Karena integritas itu adalah komitmen ya. Komitmen untuk kita selalu membuat sesuatu yang terbaik gitu ya, terbaik maksimal. Nah, ini juga kalian lihat kan celana hikingnya sudah tidak berbentuk, sepatu tidak berbentuk, sedang hujan, itu dinginnya ya agak gemertek gitu ya. Ini sudah mau sampai puncak. Ini menguatkan kita untuk mengajari alam itu, mengajari kita untuk kuat ya, kuat menjaga komitmen. Kalau tidak bisa menjaga komitmen, Ibu nggak akan sampai sini. Apalagi Ibu waktu itu ini sekitar 2 tahun lalu ya, belum 2 tahun sih, 2019 ya. Itu kalau Ibu tidak bisa menjaga komitmen, Ibu tidak akan sampai sini. Dan Ibu tidak, satu tujuannya menyenangkan anak-anak ya kan. Nah itu. Tapi ternyata banyak pelajaran ya yang didapat. Ibu jatuh, terguling, kecapean, kedinginan, tapi untungnya makannya enak gitu ya. Walaupun pakai sosis goreng. Nah di kemah tadi juga belajar ternyata alam itu mengajarkan, alam itu mencintai kita. Kita saja kadang yang tidak aware, tidak perhatian terhadap mereka. Mereka mencintai kita begitu kita tidur di camping di puncak seperti itu. Mereka tidak membahayakan itu. Walaupun angin menderu-deru, kita baik-baik saja gitu ya. Kita baik-baik saja. Kita belajar etika dari alam. Alam mengajarkan bahwa pada saat proses perjalanan itu kelihatan terjal, ya, menakutkan gitu ya. Sama seperti kita nanti akan menghadapi menjalani etika, itu kita akan menghadapi sesuatu yang menakutkan gitu. Seperti hari ini, aduh deg-degan ya, grogi ya, ada hal baru ya. Ini hal baru juga buat Ibu setelah sekian lama gitu ya. Ibu ini memberanikan diri juga, ini challenging ya, mengambil resiko gitu kan. Mengajarkan kita seperti itu ya, mengajarkan bahwa ini integritas loh. Kita merasa takut melihat terjalnya yang harus kita daki gitu ya, terjal. Ada satu, tapi Ibu nanti kapan Ibu sampaikan foto dengan pakai tali naik ke bukit ya, karena habis waktu itu baru selesai ini gempa. Gempa, jadi masih ada beberapa yang runtuh sehingga jalanannya tidak ini. Nah itu jadi itu yang Ibu sampaikan. Takut
tapi terkagum-kagum gitu ya. Ada begitu kita jalan jam 10 pagi itu kan kita mulai jalan subuh ya, sebelum subuh malah ya. Jam 4 gitu ya. Jam 4 itu kita jalan. Itu jalan terus begitu menjelang pagi kita ada di suatu bukit, di mana di situ ada bukit itu indah sekali. Ketakutan itu hilang, jadi kegembiraan atau ke apa namanya, terharu gitu ya. Di situ kita merasa bahwa kita dekat dengan alam, dekat dengan Tuhan. Gitu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Silahkan gitu ya. Kalau ibu sih, kalau kalian masih muda ya, silahkan ya. Ini salah satu sarana gitu ya, salah satu sarana dekat dengan alam itu. Tapi yang benar yang trekking begini ya, jangan trekking yang pakai mobil sampai atas gitu ya. Terus menikmati alam di atas gitu. Tapi betul-betul berjalan 3 hari 2 malam gitu. Ya 3 hari 2 malam untuk menaklukkan diri kalian, menaklukkan diri kalian, men-challenge integritas kalian, men-challenge motivasi kalian gitu. Alam mengajarkan kita kuat, kita nggak boleh cengeng gitu ya. Kita nggak boleh menyerah gitu. Kita nggak boleh menyerah. Ada suatu saat udah jalan, kaki ibu sakit, udah selesai gitu ya, pengen turun aja. Tapi begitu habis istirahat, kok ada tenaga lagi. Nah, jalan lagi gitu. Jadi kita harus bisa mengatur ritme. Nah, ibu analogikan ini dengan etika. Pada saat tadi, siapa tadi ya? Saya urakan Bu. Itu titik-titik di mana kita harus bisa menyeimbangkan. Seperti ini ibu kelelahan gitu ya. Tapi ada titik-titik di mana nanti kita harus bisa menyeimbangkan antara kelelahan dengan niat kita untuk maju, semangat. Nah, seperti itu. Ya. Apakah ibu bisa melihat puncaknya? Dari berapa pos gitu ya? 4-5 pos? Enggak bisa, ibu nggak bisa lihat puncak. Ini seperti ibarat kalian juga, etika itu nggak kelihatan puncaknya. Puncaknya apa sih? Perjalanan cita-cita kalian juga nggak kelihatan puncaknya gitu. Yang bisa kalian lihat adalah puncak di mana satu bukit terlampaui untuk menuju bukit berikutnya. Jadi kan jalannya gini, naik sampai bukit, nanti turun lagi, nanti naik lagi. Terus makin naik, bukitnya tuh makin tinggi, akhirnya nanti sampai di ketinggian 3.600 ya. Nah, 3.600. Banyak halangan ya. Banyak halangan pada saat sampai puncak itu yang menjadikan kita bisa belajar mengenai integritas, yang bisa belajar mengenai etika, gimana kita bisa bersapa dengan para ini. Begitu sampai di atas banyak bersapa. Berkemah itu tidak ada area. Jadi siapapun nggak boleh ini punya tanah saya, ini enggak. Begitu ada yang sudah mendirikan di situ ya kita harus tadi toleransi. Oh, saya nggak boleh mendirikan dekatnya gitu. Saya harus sebelah sini. Itu ya. Nah, banyak pelajaran ya. Nah, ibu salah satunya itu etikanya di sini ya, integritas. Nah, ini untuk diri sendiri ya. Jadi tadi contoh yang implementasi universal ya, universal yang Bapak tua itu ternyata menjaga supaya tidak menyakiti orang lain ya dengan memakan tanaman orang lain si dombanya gitu. Karena dombanya pasti nggak ngerti ya, itu jangan dimakan, itu punyanya siapa, itu kan nggak akan bisa dikasih tahu ya. Terus yang kedua, ibu memberikan contoh ini yang tadi suasana yang bagus banget ya, di kemah itu bagus banget. Tapi kalau kita tidur di situ nggak bisa tidur ya, dingin banget gitu ya. Tapi begitu di foto indah gitu ya.
Sebentar ya, sebentar. Jadi nanti habis ini jam 10. Udah nggak apa. Sendiri. Oke. Ya, jadi ini oke. Sekarang yang berikutnya yang Ibu tadi sampaikan, salah satu pekerjaan Ibu sebelum menjadi dosen, tugas ya, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan tetap di Kementerian Keuangan, tugas ya. Tugas Ibu salah satunya lagi adalah nanti kalian kalau ke Jakarta mampir, inilah yang sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ini gedung ini yang Ibu bangun. Ibu tidak membanggakan bisa membangun gedung ini ya. Tapi seperti tadi Anissa ya, ada quote yang bisa Ibu sampaikan di sini adalah Ibu tidak membangun gedung di sini, tapi Ibu membangun integritas. Di dalamnya ada etika, etika PNS, etika profesi, dan masih banyak jenis etika lain ya. Ibu membangun etika yang ujungnya adalah membangun integritas. Jadi Ibu tidak membangun gedung ini, tapi Ibu membangun integritas. Pada akhirnya ya, awalnya memang membangun gedung, tapi begitu ini selesai, kemudian Ibu refleksikan bahwa ini adalah Ibu membangun integritas. Ada yang bisa komentar nggak? Kenapa yang Ibu bangun di sini integritas? Kira-kira ada yang bisa komentar nggak? Coba tolong. Kenapa di sini Ibu membangun integritas? Ibu tidak akan pernah lagi Ibu hasil karya Ibu membangun gedung, enggak. Karena Ibu sebenarnya juga nggak bisa membangun, apa istilahnya, tidak punya latar belakang sipil, arsitek, ya, untuk tahu teknis bagaimana membuat fondasi, bagaimana membuat pile, bagaimana mengenai engineering, bagaimana mengenai engineering, valve, dan lain-lain. Kira-kira komentarnya apa? Membangun etika. Bagaimana? Apa komentarnya? Ada komentar nggak? Kenapa Ibu di sini membangun integritas? Ada hal yang menonjol apa yang Ibu minta dinilai nih sekarang nih oleh anak-anak nih? Minta dinilai. Dinilai bukan arti menyombongkan, enggak, tapi dinilai untuk pembelajaran ya di dalam forum ini. Pembelajaran integritasnya apa? Ibu membangun integritasnya apa ini? Karena itu pondasi juga, Bu. Pondasi gedung. Oh. Apa? Pondasi untuk apa ya, Bu? Membangun sikap gitu, Bu. Dan bagaimana orang hidup gitu, Bu. Ya, ya. Bu. Mungkin teman-teman bisa. Ya, Yasmin nggak apa. Terus? Kalau menurut saya justru Ibu kan nggak ada latar belakang yang urusan bangun-bangun gini kan, Bu. Tapi Ibu bisa gitu. Komitnya gitu, berusaha gitu. Ya, berusaha. Oke. Yasmin tadi memang untuk terkait dengan ininya ya. Marcella terkait dengan usaha untuk selalu belajar. Oke. Yasmin tadi terkait dengan konsistensi ya, kalau Ibu boleh pakai bahasa Ibu ya. Konsistensi untuk memenuhi persyaratan spek ya, spek keamanan supaya gedung itu aman gitu. Ada lagi yang menjadi ini ya, kalau Ibu nggak tahu sekarang masih apa enggak ya, kan berarti Ibu pimpro ya di sini ya, pimpinan proyek. Iya.
uang itu bertebaran di sini, ya kan? Ini 100 miliar ya, gedung ini nggak terlalu 100 miliar. Apa yang jadi pikiran kalian gitu? Dikaitkan dengan keberadaan 100 miliar. Apa yang pernah kalian dengar? Menurut saya, Bu, Ya, Anissa. ya, menurut saya karena berdasarkan Ibu Pimpro itu, pimpinan proyek itu, jadi Ibu kayak berusaha sebaik mungkin untuk berintegritas melalui mungkin dari hal-hal yang substansial gitu, Bu, seperti anggarannya atau pelaksanaannya, uangnya dipakai untuk apa gitu, Bu. Ibu bisa memanage itu semua gitu. Nah, dari situ kan bisa kita simpulkan kalau pembangunan proyek ini bukan menjadikan sih, merefleksikan kalau Ibu itu berintegritas gitu, menurut saya. Ya, siap. Terima kasih, Anissa. Betul. Ya, jadi semua bahan yang dibeli, semua material yang dibeli, kualitasnya sebagaimana yang sudah direncanakan. Tentunya pasti kualitasnya kualitas yang terbaik ya. Kualitas yang terbaik. Jadi Ibu berusaha menjaga kualitas. Ya, tidak menurunkan kualitas. Ibu marah besar tuh waktu itu, Bu ini nggak ada, kita cari yang bawahnya ya Bu. Nggak mau Ibu. Pertama, memang lebih ke aturan ya. Tapi yang utamanya ternyata itu integritasnya di situ, bahwa kita tidak boleh menurunkan kualitas, spek kualitas. Ya. Kualitas granit tingkat 1, level 1 ya, level 1 yang harus kita beli. Nggak boleh kita menurunkan ke level 2. Kabel level 1 ya, yang anti kebakaran ya level 1. Lift yang smart lift ya harus smart lift gitu ya. Jadi kalian kalau mungkin suatu saat nanti di Kementerian Keuangan atau dimanapun gitu ya, ini kalau mau masuk toiletnya ya di sini, Ibu minta yang smart gitu. Jadi kalau masuk toilet baru nyala lampunya. Kalau nggak ada orang dia mati. Nah, seperti itu. Jadi itu menghemat listrik. Ya, jadi gitu ya. Tapi yang utama adalah, oke Ibu ujung-ujungnya ya. Yang utama Ibu tidak menerima uang sepeser pun dari proyek ini. Kalian masih baca kan ya beberapa kejadian ya, masih baca. Nah itu nanti terkait korupsi ya, terkait korupsi. Tapi nggak apa-apa, ini awalnya ya, awalnya. Tidak menerima uang sepeser pun atas sepeser pun tuh artinya tidak menerima uang dari yang bukan haknya ya untuk pembangunan ini. Baik itu melalui kontraktor, baik itu melalui para pekerja, subkon-subkonnya, baik itu melalui para pengawasnya, baik itu melalui siapapun gitu ya, yang ada kaitannya dengan dana proyek ini gitu. Nah, itu integritas yang ujung yang terakhir yang harus Ibu pertahankan gitu. Ada kejadian beberapa staf misalnya, Bu, tapi untungnya mereka punya integritas juga, Bu. Kami dapat amplop nih, Bu. Waktu lebaran gitu ya, ucapan terima kasih. Itu halus banget gitu ya, harus ucapan terima kasih, Bu, karena sudah diurus keuangannya sehingga pembayarannya lancar. Ibu bilang laporkan, kembalikan. Seperti itu. Laporkan, gratifikasi, dan itu kembalikan. Atau kembalikan, kemudian laporkan gratifikasi gitu ya. Jadi ujung-ujungnya yang penting utama yang sekarang banyak terjadi ya, banyak terjadi. Nanti kita belajar di korupsi ya, modus-modus atau cara-cara ya, cara-cara bagaimana sih bisa mengambil hak yang bukan haknya gitu ya. Kemudian yang terakhir di Kementerian Keuangan ada dicederai juga lagi ya dengan adanya temuan atau ini dari KPK ya di Kementerian Keuangan. Oke, ini
mengakhiri perkenalan ya, sambil Ibu memasukkan unsur materi secara pelan-pelan nih kepada kalian semua. Baik, sampai sini ada komentar? Hafala tolong dicatat ya. Hari ini aktivitas kita ya. Hafala boleh tanya juga, nggak mencatat aja. Ibu izin minum? Iya, Bu. Silakan. Oke, baik. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke ini. RPS ya, RPS. Kita lanjut ke RPS. Nah, ini. Kalian sudah dapat ya RPS-nya ya? Versi 25 Maret, karena kan selalu ada perubahan nih. Versi ini ya, pastikan ya. Baru yang 8 Maret, Bu. Oh, yang 25 Maret belum? Belum, Bu. Oke, nanti Ibu sampaikan ini. Nah, kalian coba baca apa namanya? Beri guidance kalian, pedoman kalian ya. Apa sih yang akan kalian lakukan dengan etika ini selama 1 semester ya? Mulai dari kalian harus mencapai ini nih. Contohnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mampu menunjukkan sikap religius sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pada saat apa namanya waktu sholat, pada saat kita apa namanya harus menyesuaikan toleransi gitu ya, itu juga. Kemudian yang berikutnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya. Kemungkinan untuk agak berkurang ya. Kalau kalian di kelas ya, kita di kelas mungkin ada yang apa misalnya pada saat pergantian apa namanya jam belajar misalnya ada yang lapar, ada yang sakit perut, kelaparan, belum sarapan, mungkin ada temannya mau membagi makanannya, ada nggak? Pernah nggak seperti itu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada yang minta juga ya? Maksa minta gitu. Ya, ada yang jualan juga. Jualan harus beli ya, bukan dikasih. Iya, Ibu suka beli juga itu kue-kuenya. Oke. Sekarang kemana ya yang jualnya ya? Nah, itu contoh-contohnya. Ibu nggak akan mengupas satu-satu nanti karena ini apa istilahnya guidance ini akan nanti diwujudkan dalam materi-materi ya, atau dalam interaksi kita. Ini lebih ke interaksi sih, berkontribusi. Nah, di sini dalam masyarakat, bangsa, negara, tapi forum lingkup kalian sekarang di kelas gitu. Jadi kontribusinya ya di kelas gitu ya, keaktifan kalian di kelas gitu. Berperan sebagai mahasiswa yang baik ini ya, cinta tanah air ya, nasionalisme, tanggung jawab. Ya, gimana perwujudannya, Bu? Ya kalian punya semangat untuk lulus saja itu merupakan peran warga negara yang baik gitu. Loh, kok bisa, Bu? Kenapa, Bu? Dengan lulus bisa menjadi tanggung jawab yang baik, tidak menyalahgunakan, kalian sudah belajar tidak menyalahgunakan kewenangan atau tanggung jawab yang sudah negara berikan kepada kalian. Kenapa? Alasannya ada yang tahu nggak? Kenapa itu sudah menunjukkan hal yang baik, kalian bisa belajar, bisa mencapai apa namanya titik yang sudah akan lulus, kalian tidak mencederai apa namanya istilahnya kalian berperilaku baik gitu ya. Kok bisa gitu? Kan bisa ini nggak bisa menyambungkan kenapa itu menjadi warga negara atau mahasiswa yang baik itu menjadi warga negara yang baik.
Kalian berbeda soalnya nih. Bentuk tanggung jawab mungkin Bu, Ya, karena kita dibiayai pakai uang rakyat juga Bu. betul sekali. Kalian harus sadari bahwa kalian dibiayai oleh uang rakyat yang harusnya uang itu bisa membiayai BLT sekian ribu orang. Iya Bu. Ya, ada apa namanya, buru-buru, apalagi sekarang banyak kejadian-kejadian ya setelah pandemi ini. Itu ya. Jadi ini dengan kalian rajin ya. Kalau tidak sakit ya kalian harus hadir. Rasa tanggung jawab kalian sebagai akademisi, juga kalian sebagai calon pegawai gitu ya. Nanti jadi pegawai kalian harus masuk terus. Ya, absen pagi, pulang sore, harus hadir. Ibu tadi malam sampai jam 1 menyelesaikan laporan, jam 1 malam itu akan terjadi gitu ya. Nah, itu rasa terima kasih Ibu kepada negara yang sudah hampir 27 tahun memberi penghasilan kepada Ibu. Sudah dibayar tinggi kita di Kementerian Keuangan gitu ya. Menghargai pekerjaan di Kementerian Keuangan. Apa yang harus Ibu sampaikan, Ibu kembalikan, yaitu kapanpun diminta untuk bekerja siap, kemanapun Ibu harus pergi siap, sepanjang itu Ibu bisa, ya. Artinya bisa itu sepanjang misalnya Ibu tidak dalam kondisi sakit atau tidak dalam daerah yang berbahaya misalnya ya. Contohnya kalau misalnya ke daerah Maluku Utara misalnya sedang ada apa namanya, mau naik perahu angin tinggi ya, boleh kita oke nanti tunggu sampai reda gitu ya badainya. Nah itu seperti itu ya. Jadi peran-peran seperti itu ya. Nah kemudian ini banyak hal yang ternyata ini implementasi kita bisa kita kaitkan dengan implementasi kita ya. Oke, ini banyak banget jadi Ibu tidak ini nanti kita lihat. Nah, ini nanti untuk deskripsinya intinya bahwa kita akan belajar mengenai konsep-konsep etika yang normatif ya, yang normatif artinya yang konsep yang memang menjadi dasar untuk implementasi yang tadi Ibu sampaikan ya. Oke, ini nah terkait dengan pustaka ya. Nanti ada di dalam apa namanya referensi. Nah, nanti ada 1-2 buku referensi yang mendukung materi ini ya. Kalau modul nanti kalian sudah bisa download di LMS-nya ya. Nah, terus mana yang belum, nanti ada beberapa yang belum ya, yang apa seperti buku 8 Habit gitu ya. 8 Habit itu memang harus beli, tapi mungkin tidak harus ya, tidak harus dalam arti nanti ada cuplikan-cuplikan yang nanti terkait dengan buku ini ya. Oke. Oke, terus nah terkait dengan komposisi penilaian di RPS ini dikatakan nanti UTS 30%, UAS 30%, aktivitas 40%. 40% itu terdiri dari kehadiran 10%, penilaiannya, sikap partisipasi belajar 20%, kuis atau review tes 30%, tugas kelompok atau individu 40% ya, gitu ya. Jadi kalian sudah bisa melihat stressingnya itu di mana, di aktivitas ya. Jadi kalian coba elaborasi di aktivitas ini untuk berusaha memenuhi ya, baik itu tugas-tugas individu atau kelompok sama review tes ya. Nah, sikap partisipasi belajar juga kalian usahakan
untuk aktif ya, untuk aktif. Karena semakin aktif kita semakin cair, semakin bisa saling membagi pengalaman gitu ya untuk suatu materi. Oke. Nih. Nah, untuk tugas kelompok bukan hanya apa istilahnya, atau apalagi individu ya, bukan hanya isinya tapi juga pada saat menyerahkan ya. Jadi kalau diminta untuk menyerahkan paling lambat tanggal tertentu ya jangan lebih dari tanggal itu ya, karena itu akan mengurangi poin. Oke, kemudian nah jadi ini yang materi yang pertama ya, materi yang pertama Ibu sampaikan yang ini. Materi pertama ini yang ini. Kebetulan ini memang materi ini sudah menjadi standar ya di ini. Jadi awalnya pengantar etika dan anti korupsi, kedudukan urgensinya. Pengantar etika dan anti korupsi itu sebenarnya kita sudah dialogkan, sudah apa ya tadi, dikit-dikit kita bahas gitu ya. Di dalam kalian memperkenalkan diri, di dalam sharing kalian, kemudian sharing Ibu memperkenalkan diri, kemudian itu ada poin-poin pengantar di situ ya. Kecuali kalau anti korupsi tadi baru Ibu saja yang mencoba mengkaitkan dengan etika ya, etika sebagai profesi dan etika sebagai PNS ya, dikaitkan dengan karena itu sudah implementasi. Ibu korupsi itu kan lebih kepada sebenarnya bukan tentang uang saja, tapi ada korupsi waktu, korupsi kualitas ya, macam-macam ya. Nah, tapi nanti kita lihat ininya. Nah, tadi Ibu mencontohkan yang korupsi, anti korupsi di dalam menegakkan integritas untuk membangun suatu atau gedung itu di dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab Ibu gitu ya. Nah, kemudian kedudukan urgensi etika dan anti korupsi gitu ya. Jadi seperti apa sih ya urgensinya etika itu untuk menjadi bekal kalian. Jadi kalian tadi sudah untuk menjadi pedoman, tapi bagaimana pentingnya sih? Nah gitu. Tadi kalau nggak salah siapa ya, penasaran gitu. Betul, penasarannya itu karena kita kalau baca oh etika adalah sesuatu yang baik, pasti baik. Tapi di bagian mananya ya? Apanya ya? Ibu. Ya. Izin mengingatkan waktunya, Bu. Oh, sudah selesai. Ya, Oke, baik. 5 menit lagi ya, baik. Coba Ibu lihat portal dulu ya. Iya, Bu. Coba Ibu lihat portal dulu. Ini sudah bisa absen semua? Presensi semua? Sudah bisa ya? Alhamdulillah ya, sudah. Kayaknya sudah semua. Oke. Ibu simpan presensi dulu. Oke. Oke, kartu mengajar sudah oke. Tinggal 2 menit lagi, tapi nggak apa-apa Ibu sambil Ibu buka ininya. Ya, tadi ya kedudukan, pengantar, kemudian oke. Pengertian ya, kemudian sejarah, kemudian baru kita masuk ke teori konsep etikanya, baru kemudian masuk ke pengantar etika profesinya. Ya, jadi pengertian, sejarah, teori itu suatu rangkaian gitu ya.
dengan memahami sejarah kita akan tahu asal muasal kenapa konsep itu muncul, seperti bagaimana kok bisa muncul gotong royong gitu. Kenapa warisan kita warisan gotong royong? Ternyata bahwa sejarahnya, ya, sebentar Ibu, apa Ibu tutup dulu ya supaya tidak tertutup otomatis. Nanti izin. Oke. Jadi bagaimana sejarah gotong royong seperti Ibu contohkan, gimana sejarah gotong royongnya, atau gimana sejarah kalian apa namanya, oke lah gotong royong ya, warisan gotong royong itu kan karena memang dari zaman dulu terbentuk gitu. Kalian mungkin bisa ingat kalau baca novel-novel tentang silat kerajaan zaman dulu, bahwa orang datang ke suatu wilayah itu pasti menempati daerah yang subur ya, atau di pinggir sungai atau di mana ya. Nah, dengan di pinggir sungai itu kalian muncul satu dua, akhirnya berkelompok, makin berkelompok ya. Akhirnya muncul pemimpin gitu. Ya, bagaimana konsep pemimpin ya di situ. Karena ada pertikaian antar orang di situ, akhirnya muncul yang dijadikan pemimpin. Nah, itu konsep-konsep seperti itu. Nah, etika juga sama ya. Jadi konsep-konsep itu muncul, kita harus belajar dari sejarah. Oke, itu dari Ibu ya untuk pengantar hari ini ya. Terima kasih atas sharingnya, atas kelucuan-kelucuan kalian hari ini gitu ya. Kalau di kelas itu kembali muda ya, Ibu itu kemarin ada waktu ngambil program doktoral itu ada kelas, jadi kita kembali seperti mahasiswa lagi dan itu senang banget ya. Jadi kalian Ibu wajar kalau kalian, oh saya senang Bu ketemu teman-teman. Sampai sini karena waktu sudah jam 10, ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Bagaimana? Terkait jadwal tetap bagaimana Bu? Karena penggantiannya maksimal minggu ini Bu. Apakah itu ada masalah? Sebenarnya Ibu kalau bisa sih, kalian ada kuliah habis ini? Tidak Bu. Kalau bisa di jam, nggak ada Bu. Di jam kedua gitu. Putri Natasya, kamu senang banget. Bukan Ibu tidak. Senin, Bu. Hah? Karena hari Senin kan baru dari hari Minggu, Bu. Kalau pagi-pagi masih. Betul. Tuh Ibu harus bikin surat atau gimana? Kita yang merubah. Oh iya. Ya. Boleh. Kalau kalian hari selain Senin hari, sebentar Ibu lihat portal dulu ya, sebentar. Selain hari Senin, kalau hari Rabu? Iya Bu. Bisa nggak? Bisa Bu. Kosong Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Tapi Ibu Rabu jam 10.30. Nggak apa-apa. Sampai sebentar, Ibu 10.30 sampai jam 1 ada. Rabu bisanya jam berapa ya? Pagi boleh Bu. Jam 1 juga boleh. Rabu pagi. 10:30 sampai jam 1. 10:30 sampai jam 1. Berarti kalau Rabu oh gini aja. Kalian kosong ya? Hari Rabu kosong juga? Hari Rabu kosong. Ya Bu. Oke. Antara nanti Ibu kabarin lewat Afala ya. Baik Bu. Nah, untuk jamnya ya. Ibu mungkin lebih prefernya Rabu. Jadi sekalian perkuliahan itu Ibu Rabu dan Kamis. Tapi jamnya yang bisa Rabu jam berapa kalian? Ibu kan bisanya 10:30 sampai
Ibu tidak bisa 10:30 sampai jam 1. Nah, kalian kira-kira jam berapa? Kita bisa pagi sama siang, Bu. Jam 7.30 atau 13.30. 13.30. Baik, coba Ibu sesuaikan dengan ininya ya. Apa istilahnya? Kesibukan gitu. Karena Ibu menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Pemeriksaan Internal. Tuki. Ya, seperti itu. Kalau di PKSan ada Tuki, ada SPI. Nah, jadi Ibu menjabat itu. Baik, nanti Ibu kabarin ya hari Rabu. Yang pasti Rabu saja ya. Iya, Bu. Boleh, Bu. Mungkin kalau Rabu pagi mungkin nggak masalah ya. Bisa. Kalau pagi-pagi lebih enak ya, lebih segar ya. Iya, Bu. Rabu pagi aja, Bu. Asal jangan Senin pagi. Ini manusiawi sekali Ibu juga. Tapi Ibu soalnya setelah kepala badan yang baru, kami sering rapatnya hari Sabtu sama Minggu malam. Jadi tadi malam sampai jam 1:30 untuk selesai. Ini agak ini. Udah nggak apa-apa. Oke. Baik. Ibu. Baik, sampai sini. Terima kasih ya untuk ininya, waktunya. Semoga kalian tetap semangat ya. Dan tentunya kalian bertanggung jawab pada diri kalian untuk menjaga kesehatan. Dengan new normal ini, kalian tahulah apa yang harus dilakukan karena sudah banyak himbauan ya. Jangan mencoba-coba untuk ya kita tidak tahu gitu ya seberapa ini situasi ya, walaupun Ibu sudah divaksin ya. Ibu harus bepergian juga, Ibu harus menunaikan tugas sebagai ibu rumah tangga, harus belanja ke supermarket, harus ke sini. Cuman tetap prokes gitu ya. Mungkin satu-satunya bagus itu adalah masker dan mencuci tangan atau membawa sanitizer. Tuh. Karena memang harus life is go on gitu kan ya. Hidup tetap harus berjalan, Ibu harus masak, harus belanja dan lain-lain. Ya harus ke pasar ya. Dengan melihat orang lain yang tidak disiplin ya, kita yang harus menjaga diri gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Mohon maaf.